Melanjutkan pertemuan minggu lalu mengenai sifat melawan hukum, apakah sifat melawan hukum itu dapat dibuktikan? Sifat melawan hukum dapat dibuktikan apabila tercantum dalam rumusan undang-undang tindak pidana secara tegas. Apabila tidak dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka ada dua pendapat, itu secara positif dan juga secara negatif. Di mana secara positif itu harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif, di mana ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sedangkan dalam fungsi negatif itu tidak perlu dibuktikan. Kemudian dilanjutkan ke dalam materi bab 6, yaitu mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur objektif dari tindak pidana yang tidak terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana, melainkan terdapat dalam hukum tidak tertulis. Nah, kesalahan adalah keseluruhan sifat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis, kesalahan ini dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan, dolus atau offset, dan juga kealpaan. Dalam arti yang sempit, kesalahan itu berarti sama dengan kealpaan. Unsur-unsur dari kesalahan, yang pertama yaitu kemampuan bertanggung jawab, yang kedua adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, dan yang ketiga yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak ada pengertian mengenai kesengajaan, namun kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku itu menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Yaitu yang pertama, atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkannya, dan yang kedua yaitu selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul. Pelaku juga sudah dapat membayangkan dari akibat yang akan timbul. Terus perbedaan kedua dari teori ini dan akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Selanjutnya ada corak atau bentuk dari kesengajaan. Yang pertama yaitu kesengajaan dengan maksud atau bertujuan atau offset. Nah, untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut berserta akibatnya. Contohnya itu A menempeleng si B dengan maksud agar si B itu merasa kesakitan dan juga kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua yaitu ada kesengajaan dengan sadar atau kepastian atau keharusan. Nah, dalam hal ini perbuatannya timbul dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju oleh si pelaku yang dapat berupa delik sendiri, dan yang kedua yaitu akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuannya. Terus ada juga kesengajaan dengan sadar, yaitu ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya selanjutnya ada teori apa boleh buat. Dalam teori ini keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki. Kedua, selanjutnya ada sifat kesengajaan. Sifat kesengajaan dibagi menjadi dua, yaitu ada sengaja berwarna dan juga sengaja tidak berwarna. Sengaja berwarna yaitu berarti, dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Sedangkan kesengajaan tidak berwarna yaitu perbuatan yang tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.